Dalam bentuk apa ini Pak? Dalam bentuk Kepmen, PP atau apa? PP. Oh berarti presiden ya? Oke baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Asabri dan Taspen mengemban mandat yang berbeda dengan BUMN komersial pada umumnya, hal mana kepercayaan publik menjadi aset utama karena dana kalau merupakan hak peserta yang harus jaga keberlanjutannya. Oleh sebab itu, keberhasilan kedua perusahaan tidak cukup hanya diukur dari pencapaian target operasional maupun indikator keuangan, tapi juga dari kemampuan menjaga kesehatan, dana jangka panjang, kualitas pelayanan, efektivitas pengelolaan investasi, serta kepastian bahwa setiap hak peserta diberikan secara cepat, tepat, dan akuntabel. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya dinamika pasar keuangan, pengelolaan dan jaminan sosial menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, dan optimalisasi investasi tentu patut diapresiasi. Namun, transformasi tersebut harus mampu menghasilkan manfaat nyata, bukan sekedar memenuhi indikator administratif. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan benar-benar memperkuat perlindungan peserta, bukan justru meningkatkan eksposur risiko di masa mendatang. Komisi 6 DPR juga ingin memastikan bahwa arah transformasi kedua perusahaan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, khususnya dalam pengelolaan investasi, pengendalian risiko, efisiensi operasional, keamanan sistem digital, serta sinergi dengan Danantara Indonesia. Di tengah perubahan tata kelola BUMN, jangan sampai fokus terhadap transformasi korporasi mengurangi perhatian terhadap kualitas pelayanan dan perlindungan hak peserta. Melalui rapat ini kami berharap direksi tidak hanya menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih, tapi juga menjelaskan secara terbuka berbagai persoalan yang masih dihadapi, langkah mitigasi yang telah dilakukan, serta strategi konkret untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan ke depan. Keterbukaan itu penting agar fungsi pengawasan DPR ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan tata kelola kedua perusahaan. Kami berharap pembahasan hari ini menghasilkan langkah-langkah yang mampu memperkuat Asabri dan Taspen sebagai institusi yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan peserta. Ada beberapa catatan kritis dan strategis untuk dicermati oleh Taspen. Yang pertama adalah Taspen perlu memperkuat tata kelola investasi melalui komite investasi yang independen, profesional, dan berbasis analisis risiko. Setiap keputusan investasi memiliki dasar kajian yang kuat, terdokumentasi, dan dapat diaudit secara transparan. Kedua, Taspen perlu memperkuat manajemen risiko investasi dengan menetapkan batas risiko dan mekanisme evaluasi berkala terhadap seluruh portofolio. Strategi penting agar potensi kerugian dapat terdeteksi lebih awal sebelum mengganggu kesehatan keuangan perusahaan. Ketiga, Taspen perlu memperkuat audit internal dan pengawasan terhadap anak usaha, mitra investasi, maupun pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dana. Pengawasan harus memastikan tidak ada ruang bagi transaksi yang tidak prudent, tidak transparan, atau mengandung konflik kepentingan. Keempat, Taspen perlu meningkatkan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai arah investasi, kualitas portofolio, dan mitigasi risiko. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan ASN, pensiunan, dan publik terhadap pengelolaan dana peserta. Kemudian untuk Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan, dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Kedua, Asabri perlu memperkuat reformasi tata kelola investasi melalui mekanisme check and balance yang lebih ketat. Pengambilan keputusan harus melibatkan analisa risiko, persetujuan berlapis, dan pengawasan yang independen. Ketiga, Asabri perlu memastikan portofolio investasi saat ini telah dibersihkan dari instrumen yang tidak prudent, tidak transparan, atau memiliki risiko tersembunyi.
penataan portofolio harus diarahkan pada instrumen yang aman, liquid, dan mendukung kepadatan pembayaran manfaat. Keempat, Asabri memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas manajemen. Itu Pak Dirut Taspen dan Dirut Asabri, catatan kritis tapi strategis dan substansial dari Komisi 6 untuk menjadi perhatian Pak Dirut Taspen dan Dirut Asabri dengan seluruh jajarannya. Untuk bersingkat waktu, kami persilakan yang pertama Bapak Dirut Taspen, baru dari Asabri untuk menyampaikan penjelasan pemaparan terkait dengan agenda rapat ini. Dirut Taspen, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak-Bapak anggota DPR RI Komisi 6, rekan-rekan kolega saya dari PT Taspen dan dari PT Asabri yang hadir di sini, serta seluruh hadirin yang hadir dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 pada hari ini. Izin, mungkin saya akan memulai dari presentasi singkat mengenai Taspen, kinerja PT Taspen di tahun 2025, dan isu-isu penting yang ada di Taspen dan kiranya membutuhkan dukungan dari Komisi 6 terutama. Mungkin kita bisa next slide. Slide kedua, oke. Ini sekilas mengenai PT Taspen. Saat ini Taspen memiliki 57 kantor cabang, 16.911 titik layanan, 40-an mitra bayar. Karyawan kami saat ini adalah 1.389 yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang menjadi highlight di slide ini adalah saat ini kami melayani 9 juta peserta, di mana terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu peserta aktif sebesar 5,8 juta orang dan penerima pensiunan yang berjumlah sekitar 3,2 juta. Itu yang menjadi fokus kami saat ini, sesuai dengan tagline dan antara melayani dengan sepenuh hati, dan itu sejalan dengan DNA PT Taspen. Satu, DNA pertama itu adalah pelayanan, yang kedua itu adalah investment. Grup bisnis PT Taspen ada Taspen Life, asuransi, Taspen Property, kemudian kita juga memiliki penyertaan di Bank Mandiri Taspen sebesar 48%, sehingga kalau di Bank Mandiri Taspen ini dikonsol, kalau di Taspen karena kita 48%, maka perlakuannya itu adalah equity method. Mungkin kita bisa next slide. Di sini adalah jajaran BOC dan BOD Taspen. Saya sendiri Roni, sebelah kanan saya Direktur Keuangan Pak Mamber, kemudian Direktur Operasional Pak Pitra, kemudian Direktur RIS dan Kepatuhan Bu Yanti, sebelahnya lagi Bu Ovita, Direktur SDM TI, kemudian Pak Ibnu, Direktur Perencanaan Aktuaria, kemudian Direktur Investasi, di ujung kanan Pak Rifki. Mungkin kita bisa next slide. Nah, ini program PT Taspen yang tidak berubah dari terakhir kita RDP, cuman kita refresh dulu. Jadi untuk manfaat THT, iuran peserta itu adalah 3,25% dari Gapok plus tunjangan keluarga. Itu dengan masa perlindungan aktif dan pensiun. Jadi semasa mereka bekerja sampai dengan pensiun. Kemudian untuk akumulasi iuran pensiun, iurannya itu adalah 4,75% dari gaji pokok plus tunjangan keluarga. Itu yang pure ditanggung oleh peserta, atau dalam hal ini adalah ASN. Kemudian dua program berikutnya adalah manfaat jaminan kecelakaan kerja.
itu dibayar oleh pemberi kerja, dalam hari ini oleh instansi tempat para ASN itu bekerja, sebesar 0,24% dari gaji pokok, dan manfaat jaminan kematian sebesar 0,72% dari gaji pokok. Selamat pagi, Pak. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya. Nah, ini yang menjadi highlight dari DNA pertama kita, yaitu adalah pelayanan. Jadi untuk pelayanan, percepatan layanan proses klaim kita adalah paling lama H+1 hari kerja. Tapi dengan catatan seluruh berkas sudah memenuhi syarat, gitu ya. Dan di bulan Mei 2026 target kami adalah 95%. Pencapaiannya itu adalah 99,97%. Artinya kalau seluruh berkas sudah terdokumentasi dengan baik, sudah diserahkan kepada kantor-kantor Taspen yang memproses, maka H+1 klaimnya itu bisa diterima. Gitu. Terus kenapa bisa cepat seperti itu? Karena adanya integrasi percepatan klaim yang melibatkan berbagai macam instansi. Yaitu yang pertama adalah BKN, Kemenq, Setnek, Dukcapil, dan juga bantuan 46 mitra bayar kami yang melakukan verifikasi dan pengecekan nomor rekening pada saat klaim diajukan. Dan di Taspen sendiri kita juga memiliki aplikasi Taspen One Hour Online Service atau disingkat dengan TOS, di mana di sepanjang tahun 2025 para peserta yang menggunakan aplikasi ini atau klaim online itu adalah sebanyak 560.000 orang. Dan itu meningkat lagi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2026 year to date, sekitar 260.000 klaim online selama 5 bulan terakhir. Next slide. Dan ini adalah screenshot mungkin ya dari optimalisasi mobile app andal by Taspen. Jadi ini banyak membantu untuk autentifikasi melalui teknologi liveness. Jadi autentikasi bulanan kini lebih mudah, cukup dengan hanya selfie wajah saja, gitu. Dan ini juga pencapaiannya cukup lumayan, dari target 98,5%, pencapaiannya adalah 99,12%. Dan integrasi layanan di Taspen terutama dibantu oleh mobile app kami yaitu Andal by Taspen. Ini sangat-sangat membantu untuk para pensiunan yang akan mengurus klaimnya. Next. Dan kinerja operasional dari PT Taspen saya bedakan yang paling kiri, tengah, sama kanan. Yang krusial itu adalah yang di kiri dan di tengah. Itu yang paling banyak membantu untuk para pensiunan untuk mengurus uang pensiunnya. Jadi dengan adanya teknologi digital ini, itu paling enggak cukup sangat membantu lah, gitu. Sementara untuk yang kurang literasi teknologinya, kita juga memiliki servis layanan antar yang di-provide oleh mitra-mitra kami. Kemudian next slide. Ini lebih kepada numbers gitu ya. Jadi dari total pengajuan klaim tahun 2025, berapa orang sih yang kita layani gitu ya. Itu adalah 674.000 orang. Yang menariknya di sini 83% itu melalui online. Artinya digitalisasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengurusan klaim itu semakin lama semakin meningkat, gitu ya, dibandingkan dengan sisanya 16% yang mengajukan klaim secara manual atau hadir langsung. Dan juga untuk pembayaran pensiun bulanan tahun 2025 sebanyak 3,2 juta orang, hampir 80% diantaranya itu adalah menggunakan bantuan digital autentifikasi melalui smartphone, gitu. Jadi semakin kesini kita berpendapat bahwa akan makin banyak pensiunan yang memilih untuk
melakukan kegiatan klaim ini secara online dan autentifikasi cukup lewat handphone masing-masing. Gitu. Itu tren kedepannya sehingga tadi apa yang diutarakan oleh Bapak Ketua sangat benar. Ke depan memang untuk pelayanan Taspen kita akan lebih banyak fokus di digital dan teknologi, Pak. Itu dari sisi yang digital dan teknologi untuk pelayanan, dan ini terbukti juga di slide nomor 9. Oke. Jadi ada setiap tahun kita direview mengenai Customer Satisfaction Index. Ini dilakukan oleh pihak ketiga. Dari tahun ke tahun memang skor dari CSI kita itu terus meningkat gitu ya. Cuman makin susah nih mempertahankan kalau misalnya awalnya low base naik ke atas itu akan lebih challenging kalau misalnya kita mempertahankan atau meningkatkan karena angkanya sudah cukup tinggi yaitu 98,7. Mungkin next slide. Sebelum ke slide ini mungkin kita ke slide 11 dulu. Slide 11 dulu, oke, terima kasih. Jadi secara highlight gitu ya, ini adalah kinerja Taspen selama 3 tahun terakhir, 2023, 2024, dan 2025. Jadi kalau kita melihat aset di THT, JKK, JKM, itu mengalami peningkatan kalau dihitung dari CAGR atau Compounded Annual Growth Ratio, itu adalah 2,91%, naik tiap tahunnya, gitu. Dengan YOI konsisten di atas market, kita mulai dari tahun 2023, YOI kami adalah 7,29%, kemudian 2024 7,66%, kemudian di tahun 2025 meningkat 8,21%. Dan untuk bottom line kami, itu bila di tahun 2024, bottom line kami adalah 1,2 triliun untungnya. Nah, di tahun 2025 itu ada penurunan, 1 triliun 44 miliar. Nanti penyebabnya kenapa, kita ke slide sebelumnya. Cuman saya mau di sini dulu. Dan untuk klaim rasio sendiri, kalau Bapak Ibu melihat di terutama di THT, itu klaim rasio itu terus mengalami peningkatan gitu ya. Bila tahun lalu klaim rasionya adalah 256%, di tahun 2025 klaim rasionya itu adalah 264%. Artinya dari 100 rupiah premi yang masuk ke Taspen, kita bayar keluar 264. Jadi ada ini nih, ada kalau bahasa orang Betawinya itu boncos gitu loh. Tapi gimana caranya untuk menambal itu menambalnya adalah pakai hasil investasi. Dan untuk hasil investasinya sendiri kelihatan dari YOI yang 8,21% menunjukkan bahwa investasi di Taspen itu selama 5 tahun terakhir cukup prudent di tengah-tengah kondisi market yang tidak favorable, dan juga ada kasus yang waktu itu pernah viral juga mengenai mantan dirut Taspen. Mungkin kita bisa ke slide sebelumnya. Oke, kita beda satu-satu di sini. Jadi kalau di slide nomor 10, sumber utama pendapatan PT Taspen itu adalah dari iuran dan premi. Nah, tapi kalau kita melihat di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, iuran itu sebenarnya turun, gitu ya. Nah, tapi yang mengganjal itu, yang bukan mengganjal sih, yang nolong bottom line Taspen tetap positif, itu adalah hasil investasi. Bila di tahun 2024 hasil investasi adalah 9 triliun 12 miliar, maka di tahun 2025 hasil investasi Taspen, hasil artinya cash itu ya, itu adalah 9 triliun 802 miliar. Dan juga yang menjadi sumber lainnya itu adalah pendapatan lain-lain yang banyak disumbangkan oleh fee pengelolaan investasi di akumulasi iuran pensiun. Jadi kita punya 2 buku, satu THT, satu AIP, dan untuk hasil investasi di AIP kita mendapatkan fee sebesar 6,7% gross, atau kalau di net ya 5, gitu. Itu yang menambah pendapatan Taspen. Dan kalau kita lihat beban klaim, gitu ya, beban klaim adalah 14 triliun, 9 miliar, 900 miliar, sorry. Jadi kalau kita ngelihat kasat mata aja, iuran 7,7 triliun, klaim 14,9 triliun.
itu kan artinya nggak matching. Yang ganjil adalah hasil investasi. Makanya sampai dengan saat ini Taspen masih bisa membukukan keuntungan. Dan sebagai bentuk kehati-hatian dan konservatif kita dalam mengelola Taspen, kalau kita lihat ada satu pos yang mengurangi laba cukup tinggi, yaitu pos impairment, gitu ya. Impairment ini sebenarnya adalah cadangan. Kalau misalnya ada apa-apa dengan portofolio kita, jadi kita masuk di beberapa obligasi BUMN karya, semuanya karya sih ini, itu yang sekarang lagi lagi challenging lah kondisinya, itu bisa kita impair dulu gitu loh. Tapi kalau impairment ini, kalau nantinya obligasi tersebut jatuh tempo atau surat utang tersebut jatuh tempo, itu kita bisa reverse atau kita balikin. Yang tadi ya beban jadi balik ke atas, jadi ke nilai pendapatan. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya ada perbaikan rating, itu juga bisa kita reverse. Jadi impairment ini tidak selama-lamanya berdiri di sini sebagai beban. Begitu kondisi berbalik atau jatuh tempo atau restructure berhasil, itu bisa kita reverse. Ini adalah salah satu cara Taspen untuk paling nggak konservatif dalam melakukan pembukuan kami. Soalnya kalau nggak ada impairment nih, untung kita itu bisa 2 triliunan gitu. Cuman kita milih untuk lebih, kita konservatif aja deh. Mendingan kita cadangkan sekarang, kalau kondisi membaik bisa kita reverse, balik lagi ke kita di tahun depan atau tahun ini. Mungkin itu kita ke slide nomor 12. 12. Oke. Jadi ada 4 isu krusial mengenai keberlanjutan PT Taspen. Yang pertama itu adalah penguatan kelembagaan, di mana di dalam UU ASN nomor 20 tahun 2023 belum mengatur secara tegas mengenai lembaga pengelola program jaminan sosial ASN. Jadi itu yang menjadi PR kita bersama, terutama juga dari regulator dan juga para pemangku stakeholder, penguatan kelembagaan Taspen sebagai pengelola program jaminan sosial untuk ASN. Kemudian yang kedua adalah kepesertaan P3K di sini. Di sini juga lagi-lagi adanya belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk teman-teman P3K. Ini juga yang masih menjadi isu, terutama dalam keberlangsungan PT Taspen ke depannya. Dan isu yang paling utama lagi ini adalah pembayaran UPSL. Sebagaimana Bapak Ibu tahu bahwa Taspen itu memiliki piutang UPSL sebesar 25,8 triliun yang sampai saat ini masih belum terbayarkan gitu ya, walaupun di sisi Kemenkyu sudah mencatatkan sebagai hutang. Tapi skema yang akan dipilih itu masih digodok gitu ya, dan ya kita tetap husnuzon dan berbaik sangka bahwa skema itu nantinya akan dibayarkan melalui bisa dicicilan 5 tahun atau 10 tahun atau bagaimana, kita masih menunggu itu. Cuman bila ada pembayaran UPSL itu akan sangat membantu sustainability Taspen di masa yang akan datang di tengah-tengah rasio klaim yang cukup tinggi. Dan isu utama lagi adalah reformasi program gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat di Taspen ini klaim rasio konsisten di atas 250% dan 10 tahun ke depan diperkirakan akan terus naik, maka dibutuhkan reformasi program yang menyeluruh gitu ya. Ini tidak hanya di sisi Taspen tapi juga di sisi pemilik program gitu. Jadi ada UPSL sama ada reformasi program yang harus dilakukan. Jadi pendeknya ke depan mungkin harus ada iuran pemerintah juga sebagai pemberi kerja. Next. Jadi ini untuk rekap
sebenarnya untuk dukungan yang perlu dibutuhkan di sini, terutama dari Bapak Ibu di Komisi 6, adalah yang pertama penguatan kelembagaan. Yang kami butuhkan adalah penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial ASN, kemudian penetapan regulasi turunan UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, dan yang kedua adalah kepesertaan tenaga P3K, yaitu adanya penerbitan regulasi turunan terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua P3K, penetapan skema iuran dan mekanisme pendanaan, termasuk di dalamnya adalah mekanisme pembayaran iuran dan manfaat. Dan yang terus berulang sepanjang kita RDP dalam 3 tahun terakhir adalah pembayaran UPSL. Dan juga yang terakhir, yang paling krusial adalah reformasi program THT, JKK, dan JKM untuk menjamin sustainability dari program jangka panjang Taspen. Next. Oke, mungkin itu Pak Ketua paparan singkat dari PT Taspen, nanti mungkin kita bisa lanjut diskusi dan pendalaman. Terima kasih, saya kembalikan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Pak Roni, yang diharapkan penegasan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial itu dari mana? Kementerian Keuangan dan Antara dari mana? Dalam bentuk apa ini Pak? Dalam bentuk Kepmen, PP atau apa? PP. Oh, berarti presiden ya. Oke, baik. Soalnya nanti kita masukkan kesimpulan. Ya. Terima kasih Pak Roni.